Setiap rakaat ketika kita baca Fatihah itu disunahkan diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun di rakaat pertama kita sudah baca a'udzubillah. Tapi kalau 4 rakaat berarti 4 kali ta'awudz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fatihah ya. Fatihah. Ini agak panjang kalau kita bahas Fatihah. Ulang-ulang aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang di dalam tafsir Jalalain ini al-musannif atau al-mufassir baik Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ataupun Syekh Jalaluddin As-Suyuti, beliau ini tidak membahas walam yatakallam, tidak komen, tidak membahas mengenai tentang bismillah, baik itu Syekh Al-Mahalli wa tilmizuhu, muridnya itu Syekh As-Suyuti. Beliau tidak berkomentar tentang Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada kemungkinan menurut tafsirnya Imam Shawi, wala'ala umma kita ta'ala syuhratih, karena Bismillah ini sudah umum, dibaca. Wala taqallam 'ala syai'in minha, dan tidak usah dibicarakan lagi. Tapi di dalam pembahasan ini bisa saja ya kita bahas tentang Bismillah. Di antaranya apa? Di antaranya ibtida'an kitabahu ta'ala bil basmalah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an dari surat pertama Fatihah secara urutan ya, secara tertib. Dari pertama surat Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa dan sampai An-Nas itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ibtidaan kitabillah ta'ala ta'liman li'ibadihi ibtida' bidzalik, dan memberikan pelajaran hamba-hamba Allah bahwa setiap kali kita melaksanakan apapun ya, ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan wal istan fi biha fi kulli amrin dibali isy'aran bi annahu umul Fatihah, dan setiap kali pekerjaan yang ada nilai zibari itu yang bernilai kebaikan, ay ghairu muharram wa ghairu makruh, tidak haram dan tidak makruh. Artinya wajib, sunnah, mubah.
Nah ini perkara ini yang wajib sunnah membuat, termasuk fi kulli barin fi amrin kulli barin perkara yang mempunyai nilai kebaikan. Ketika ini tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ini abtar, abtar, ay qati'ul barakah, kurang berkah, qati'ul barakah. Isyarat bi'annahu al-Fatihah, dan juga memberikan isyarat bahwa Bismillah ini adalah merupakan Ummul Fatihah, pembuka dari surat Al-Fatihah. Kita tahu bahwa awal surat Al-Fatihah itu diawali dengan Bismillah, ya, Syafi'iyah. Makanya jangan mana sih disampaikan sekarang banyak YouTube ya, mendengarinya imam masjid Al-Haramain, imam masjid An-Nabawi. Kan di sana mah kalau imam Bismillahnya nggak kedengeran, langsung Alhamdulillahirabbil alamin, Abdurrahman Sudaisi, langsung Bismillahnya dibaca. Di sini ikut kalau baca bis. Tadi mau iya aja gitu ya, nggak boleh. Jadi pengamalan bacaan Quran itu ya harus sesuai dengan apa yang kita pelajari. Karena kita baca Bismillahirrahmanirrahim juga ini ada imamnya, ada imam qiraatnya. Dan kita di Indonesia mayoritas imam kita ini menganut bacaan imam hafaz. Ya, imamnya imam hafaz. Riwayatnya dari riwayat Imam Asy'ari. Termasuk ashab Syafi'i, termasuk Syafi'iyah. Ya, di sini dikatakan wa alaihi qira'atu Makkah. Tempo dulu ya. Yang qira'ahnya Imam Nafi. Tempo dulu. Kalau sekarang ya lebih banyak wahabinya. Termasuk qira'ah Makkah, qira'ah Kufah. Qira'ah Kufah itu Abi Hamzin, Isa'i, sama Ibnu Amr. Ada 3 nih qira'ah Kufah. Qira'ah Kufah itu qira'ah Irak, kalau sekarang Irak. Wa fuqaha, dan para ahli fuqahanya, di antaranya adalah Imam Syafi'i wa Ibnu Mubarak. Mereka ini membaca Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat hadisnya apa? Ada sandaran hadisnya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Ini hadisnya jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qara'tum, apabila kalian membaca alhamdulillah, surat Fatihah maksudnya, faqra'u, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, awali dengan baca bismillah. Innaha ummul Qur'an, bahwa Fatihah ini adalah ummul Qur'an, wa ummul kitab, dan induknya kitab. Wa sab'ul masani, termasuk 7 ayat yang terus setiap hari pulang. Sab'ul masani, Fatihah tiap hari dibaca minimal 17 kali. Ya, minum obat paling sehari 3 kali. Ya, pagi, siang, sore. Ini 17 kali kita baca. Fi kulli raka'atin Fatihah. Karena ada hadis mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salatnya kalau tidak membaca Fatihatul kitab, Fatihah. Jadi sab'ul masani tiap hari itu salat doang, belum lagi zikir, lagi tahlil, lagi hadiah dan sebagainya. Lagi di Jumat apa itu? Ini bang, rumah anak
Bosan gitu? Oh, enggak. Ya, karena bosannya kita baca. Jadi bosan permasalahan. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari ayat surat Al-Fatihah. Ini dasarnya para imam kuno, termasuk Imam Kufah, Qiraah Makkah, Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, ya, dan para fuqaha lainnya menyatakan dan mengambil hadis ini menjadi satu dasar bahwa bismillah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Memang imam lain juga ada dasarnya. Mereka juga mempunyai dasar, bukan berarti sembarangan mereka. Dasarnya juga mereka melalui hadis. Hadisnya yang diriwayatkan oleh An Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Hadis ini nih, annahu kana yaftatihu ahaduhum bil Fatihah fi sholati imaman min qawli ayatullah bismillahirrahmanirrahim wa amal ahlul Madinah ucap bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali ketika beliau menjadi imam, salah satu dari antara mereka ini jadi imam, ketika mereka membaca Fatihah di dalam sholatnya dan dia menjadi imam, mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jadi pegangannya ulama ahli qiraah al-Madani, qiraah Madaniyah, Imam Ibnu Katsir, ya, Imam Ibnu Katsir, Basrah, Syam, dan fuqahanya dan Imam Auza'i dan Imam Malik. Imam Malik termasuk beliau nggak baca Bismillah. Ya. Artinya apa? Kalau tahu dalilnya nggak apa-apa. Di samping tahu dalil juga punya guru. Guru yang mengajarkan Fatihah tanpa baca Bismillah. Dan gurunya lagi punya guru. Gurunya lagi punya guru. Dan terus besar sampai kepada bacaan Imam Qiraah Al-Madani Ibnu Katsir, Qiraah Al-Basrah, Qiraah Basrah, dan seterusnya sampai kepada sahabat sampai Rasul. Ini dipertanggungjawabkan. Karena setiap amalan ibadah kita ini nanti juga akan ditanyakan. Bahasanya begini, ente bisa baca Quran dari siapa? Saya begitu ya. Ente bisa baca Quran dari siapa? Saya bisa baca Quran dari guru. Mana guru? Guru saya anak dipanggil. Ruhannya langsung dipanggil. Fulan, ente benar ini. Ini murid ente. Ya kalau nanti di yaumul qiyamah guru pasti akan mengakui bahwa ini adalah murid saya. Walaupun di dunia ini terlupa karena saking banyaknya murid, tetapi rohaninya tidak akan lupa. Rohaninya tidak akan lupa. Benar ini, sadaqah, benar ini murid saya. Nanti ditanya lagi gurunya, ente berani-berani ngajar dia, maka ente punya guru. Kata malaikat, saya punya guru. Guru kamu siapa? Guru saya anak. Saya pernah belajar ngaji dengan Abu yang Muntaqah. Abu yang Muntaqah pernah belajar sama Abu yang Dimyati. Abu yang Dimyati pernah belajar dengan ngaji dengan Bahdalhar, Syekh Nahrawi Bahdalhar Watu Comal. Bahdalhar Watu Comal pernah ngaji dengan Syekh Nahrawi Muhtaram. Syekh Nahrawi Muhtaram pernah ngaji dengan Khatib Asy-Syirbi. Asy-Syirbi itu yang pernah ngaji kepada imam. Terus lagi ke atas. Itu yang disebut dengan silsilah ilmu. Lah ini mengurunya juga kagak, taunya dari Google. Tahu-tahu jadi imam kagak baca bismillah. Pernah belajar sama siapa? Ya. Suaranya bagus. Ya. Suaranya mantap, fasih.
minang-minang dia, kayak kaleng rombe. Dia mau fasih, kagak tahunya 12 anak orang pada gol. Jadi kemarin itu 12 anak orang pada gol itu apa? Hafizul Quran, hafal Quran, pondok darul apa? Rumah tahfidz. Karena apa? Quran cuma sampai tenggorokan. Jadi nur kalam Allah itu nggak sampai ke hati. Yang bisa menyambungkan nur kalam Allah sampai ke hati, kalau dia punya ilmu tilawannya, nyambung dari guru ke guru. Walaupun suaranya kayak kaleng rombeng, dia punya teknik, dia punya fasohah, dia punya guru. Sekarang kan udah yang kira-kira ini belajarnya. Emang itu yang pernah belajar orang ngaji? Pernah. Kiroannya Imam Sudais sudah tanggung-tanggung, ya. Ininya apa? Murotalnya sekarang kan banyak ya. Sudais, Imam Rahman, siapa itu ya? Kan enak-enak itu. Karena sering didengar, jadi dia bisa ngikutin iramanya. Tapi kalau jadi imam, mantap banget. Ya, kayak Jamil ya. Dia caranya bagus, Jamil. Bagus suaranya. Tapi Jamil makanya punya nasab ini, nasab dulu. Jadi belum tentu orang yang hafal di Quran itu kalau belum ketemu guru-guru yang benar-benar nyambung, belum. Karena apa? Itu tadi sampai kepada rohaniannya, sampai kepada hatinya, bukan sekedar ucap. Ini begini belajar, ya Allah, ya. Jadi ya kita aman. Kayaknya imam kita mesti membaca Bismillah kan ya. Imam kita di masjid kalau baca Bismillah kalian. Kalau dia nggak baca Bismillah tanya, ini dapat ilmu dari mana ya? Baca Fatihah kagak pakai Bismillah. Nggak apa-apa deh. Kalau memang dia punya ilmu, boleh dong kita belajar sebagai tambahan. Ini dia, nggak apa-apa. Sila-sila ilmunya dapat, alhamdulillah, berarti nambah ilmu. Kalau cuma dapat dari guru, itulah pentingnya ya. Kama anna Quran ummul kitab al-samawiyah. Bahwa Quran adalah induknya kitab yang Allah turunkan dari langit. Artinya yang kemarin saya terangkan, semua kitab yang pernah Allah turunkan dari Zabur, Taurat, Injil, itu semuanya intisarinya ada di Al-Quran. Dan Al-Quran intisarinya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya ada di Bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya. Makanya ada ulama yang memberikan fadilah keutamaan, dan ini riwayatnya diawali dengan sumpah billahil azim, demi Allah yang maha agung. Masya Allah, luar biasa. Ujung dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, ya Israfil bi'izzati, wahai Israfil, bi'izzati wa jalali, dengan keagungan dan kebesaranku, wajudi dan maha pemurahku, wa karami dan maha pemberinya aku. Man, siapa? Qara'a yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim maratan, sekali saja, di Fatihatul Kitab, di awal surat Al-Fatihah, maratan wahidatan, sekali saja dia baca. Ishhadu, saksikanlah para malaikat, inni ghafartu lahu, aku ampuni dosanya, wa qabiltu minhu al-hasanat, dan aku terima semua kebaikannya, wa tajawaztu anhu as-sayyi'at, dan semua kesalahannya aku ampuni. Wala uhriqu lisanahu fin nar, lisannya tidak akan terbakar api neraka, insyaallah. Wa ajiru min adzabil qabri, dan aku selamatkan dia dari siksa kubur, wa adzabin nar, dan dari siksa neraka, wal fazil akbar, dan kaget yang besar. Kaget yang besar itu apa? Terjadinya hari kiamat. Akbar
al-fazl akbar wa yulaqi qabla al-anbiya wal awliya ajma'in. Dia nanti akan bertemu sebelum para nabi dan para wali-wali Allah. Tapi yang nggak sembarangan bacanya, ya, benar-benar yakin. Bismillah ini bukan sekedar Bismillah, ya. Karena Bismillah juga kan, setan juga pinter baca Bismillah. Setan juga pinter baca ayat kursi, iya. Baca Yasin aja bisa dia. Makanya ada orang suruh baca ayat kursi, tenang-tenang aja bisa ngomong. Ya Allah, dia harus bisa dilakukan lagi sampai hatinya ini yang susah nih, Masya Allah. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil, hasilnya, kesimpulannya, kalau tadi dikatakan Bismillah, ada yang mengatakan bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan Bismillah merupakan bagian dari Al-Fatihah. Intinya bahwa al-basmalah min kalamillahi qat'an. Yang pasti Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalam Allah, firman Allah. Secara umum itu Bismillahirrahmanirrahim itu adalah firman Allah, kalam Allah. Di mana adanya? Di surat An-Naml. Ya, di surat An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara umum ya, secara umum Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kalam Allah, firman Allah. Ya, ya Allah. Faman ankaroha kafar. Orang yang ingkar dengan Bismillah bukan merupakan Al-Quran, kafir. Bukan baik-baik, ya, bukan sembarangan. Ya. Orang yang ingkar, Bismillah bukan Al-Quran, gitu. Kafir itu orang. Secara umum ya, secara umum. Karena apa? Itu di Quran tadi ada ayatnya. Ya, ayatnya apa tadi? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala alayya wa'tuni muslimin. Kisahnya Nabi Sulaiman. Allah. Wa qawluha ayatan min kulli suratin aula. Khilafun bainal a'immah. Kalau ketentuan bahwa Bismillah itu apakah bagian dari Fatihah atau tidak, itu namanya khilafiyah. Perbedaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kaidah. Diriwayatkan dari Asy'abi dan Imam Ahmad bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul bismillahi Allahumma. Dahulu dakwah Rasulullah itu ketika di Madinah, beliau itu sering mengirim surat, ya, mengirim delegasi surat ke raja-raja sekitar, ya, Raja Najasyi, Raja Persia, Romawi, itu surat. Bahkan kabilah-kabilah di antara satu kampung atau kabilah ini surat. Pertama beliau itu mengirim surat, awalnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta nazala wa qala taqulu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ketika ayat ini turun, nulis kitabnya Rasulullah itu berubah, bukannya bismillahirrahmanirrahim, tapi bismillah. Ngikutin ayat apa? Irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Kemudian ketika turun
turun ayat falamma nazalat qul ud'ullaha ud'ur rahman. Tahap tadi. Ketika turun ayat qul ud'ullaha ud'ur rahman, kataba bismillahirrahmanirrahim. Tulisan selanjutnya ditambahin bismillahirrahman. Falamma nazalat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ketika ayat turun lagi, ayat yang tadi saya baca surat An-Naml itu lengkap dengan bismillahirrahmanirrahim, maka setiap tulisan Rasulullah tentunya oleh katibnya, karena Nabi tidak bisa tulis, oleh katibnya juru tulis Rasul itu diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, karena ayatnya sudah jelas innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa ya. Jadi sejarah bismillah begitu, awalnya cuma bismikallah, kemudian bismillahi, kemudian bismillahirrahman, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, man arada an yahdiyahu Allah min az-zabaniyah tis'ata asyar falyaqra bismillahirrahmanirrahim liyaj'al Allah bi kulli harfin minha junnah min kulli wahid. Ya Allah, siapa yang menghendaki Allah selamatkan dari malaikat Zabaniyah yang 19. Malaikat Zabaniyah itu malaikat penunggu pintu neraka ya. Penunggu asistennya malaikat Malik. Namanya malaikat Zabaniyah. Di sini jumlahnya ada 19, ada 19. Maka kalau ingin selamat dari itu, falyaqra, maka hendaklah dia baca bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, perbanyak baca karena apa? Agar Allah menjadikan kulli harfin minha junnah. Bismillah itu hurufnya kalau kita hitung ada 19. Dan setiap hurufnya ini akan menjadi tameng. Menjaga dari malaikat Zabaniyah yang ada 19 itu. Ya. Min kulli wahid. Ya Allah. Kita niatin aja. Mudah-mudahan Allah selamatkan malaikat Zabaniyah. Mu'alaf malaikat itu balas. Ya. Preman paling galak di sini ya, masih ada nangisnya ya. Masih bisa ketawanya, tapi kalau udah malaikat Zabaniyah, dengan melihat ketawa, kalau udah senyum, ya Allah, mudah-mudahan dengan barokah mukjizat Bismillahirrahmanirrahim, kulli harfin setiap hurufnya dapat menjadi tameng, menjadi penjaga penghalang dari malaikat Zabaniyah. Waqad fassara ba'duhum al-'arifin an-maqtad huruf. Ada sebagian para waliullah, al-'arifin ini orang-orang yang tingkatannya dan tingkatan waliullah. Kelasnya ibadah mereka itu bukan ibadah syariat lagi. Sholat tetap sholat, tapi kualitas sholatnya beda dengan orang yang biasa. Ya. Maka tingkatan orang ibadah itu ada abidin, tukang ibadah. Mungkin kelas kita ini ya. Kita mah tukang ibadah, waya sholat, ya. Waya ngaji, waya puasa. Mun waya doang. Ya. Tingkatannya abidin ini ya sholihin, orang soleh. Ya. Tingkatannya baru orang soleh. Ya kalau naik dikit ya abror, baru baik doang. Maka dari abidin sholihin al-abrorin tingkatkan sampai muqarrabin. Beda nih. Kalau sudah muqarrabin dekat,
liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dekat ke Allah, taqarrub ke Allah. Berarti kalau dekat kita ke Allah menggunakan jasad atau menggunakan rohani? Menggunakan jasad atau menggunakan rohani ketika kita taqarrub ke Allah? Kalau jasad maka kita cepat jamaah sudah dekat. Jadi dengan rohani kita. Cara taqarrub kita ke Allah itu dengan rohani kita, dengan rasa kita. Merasa kita ini dekat ke Allah. Ini susah ini. Susah. Dan sementara ini kita ngomong ini wajah lillahi fa'ala samawati, aku menghadap pada zat, menghadap. Bahasa menghadap kan menghadap ya. Saya akan menghadap Pak Presiden, benar ketemu enggak? Ketemu. Ini namanya menghadap, ketemu. Ya. Ada panggilan khusus ke istana, saya ada panggilan khusus suruh menghadap Pak Presiden. Ketemu enggak? Jadi bahasa ini wajah wajihiyah, aku menghadap kepada zat yang menciptakan wajihiyah, menciptakan kita. Lillahi fa'ala samawati wal ardh, zat yang menciptakan langit dan bumi. Ini ya yang bisa memaknakan bahwa kita menghadapi dia rohani kita. Tahu itu secara maknawi, gitu loh. Kalau jasad kita mana? Kalau kita ada di masjid, nempelnya mana? Kalau kita jamaah ya sebelah kita. Tapi bisa saja rohani kita ini nyambung Allah. Inilah tingkatannya ibadahnya muqarrabin. Kalau ibadahnya kelas abidin, sekedar ibadah saja. Kelas ibadahnya cuma ibadah yang sholihin, ya baik saja. Ya. Ibadahnya abrar, itu baru kelasnya kelas tingkatan ya baik. Nah, ini yang masih pakai yang disebut dengan pakai syariat. Nah, kalau yang sudah muqarrabin ini tingkatannya dan tingkatan syariatnya ini hakikatnya, nah itu rohani ini punya hakikat. Nggak ketinggian kan? Ya, dibelajar lah. Masa kita dari kecil kayak gini sembahyang masih begini aja, nggak naik pangkatnya muqarrabi apa? Abidin. Cirinya apa? Cirinya orang ibadahnya itu abidin sholihin ini. Benar itu. Cirinya itu kalau ibadah pengen dapat timbal, sholat duha, pengen rezekinya lancar. Itu kelas abidin. Puasa Senin Kamis, biar apa? Rezekinya bayar, pengen masuk sholat. Itu kelasnya ya, ya muqarrabin. Nah, kelas A itu lebih lagi. Ini kelas A ini. Ini juga tingkatnya tingkat aulia juga, aulia itu orang yang sudah kenal, benar-benar kenal arifin. Ya Allah, kita kan sementara ini ibadah kita ini kan belum kenal. Ya, ibadah kita ke Allah itu kan kita belum kenal, baru kenal nama doang. Allah, baru kenal nama doang. Analoginya begini, di Romlati, janda. Di Romlati janda. Kok anjir? Namanya Nurlela. Terus saya tanya cewek, kenal sama Nurlela? Benar, dia mah siapa pun tahu, nggak ada janda mau. Saya benar. Iya, berarti sebatas kenal nama. Iya. Saya tanya lagi nih.
Ya, sama apa namanya? Mesti. Nah, mesti kenal sama Nur Laila. Aku kenal. Nur Laila itu teman saya sekolah. Saya sering main ke rumahnya. Sampai kalau di sana sampai bisa dari kopi. Berarti ada deket kan? Deket. Berarti tingkatannya kalau udah deket dan kenal pernah ketemu, ya itu namanya mukor lebih. Namanya mukor bib. Kenal Nur Laila? Aku kenal banget. Aku kenal banget. Nah emang Nur Laila mantan istri saya. Tuh, berarti ini yang lebih kenal lagi. Kenapa? Luar dalamnya lebih tahu. Itulah maksud tujuan daripada tingkatan abidin, muqarrabin, sama arifin. Itu kalau yang udah luar dalamnya tahu, itu namanya arifin dong. Ya, arifin. Orang yang ibadahnya sudah subhanallah, ya Allah, luar biasa. Udah tidak lagi menghiraukan apa-apa, udah benar-benar fokus ke Allah, hakikatnya langsung masuk ke Allah. Dia paham tentang asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Beliau paham tentang tidak mau bahkan bukan sifat dan asma zatiyah secara maknawiyah sudah benar-benar. Nah, yang ini pernah dialami oleh para wali-wali Allah. Cuma ada yang offset. Siapa yang offset? Syekh Sidi. Ini Syekh Sidi ini offset nih. Iya. Anak sang agung, anak Allah. Gak boleh begitu mah. Padahal zikirnya di atas gunung, tapi para wali semua mendengar itu bahasa hati beliau. Nih, adalah Allah. Jadi udah nggak bahasa Allah. Udah adalah. Ini nggak boleh. Ini offset namanya, oleh offset. Ya. Kalau di Baghdad itu zaman dulu siapa? Al-Halaj. Di Baghdad itu Al-Halaj. Sama Al-Halaj juga. Al-Rabi. Karena memang sudah ada jasad dan semuanya yang ada di dalam dirinya itu nggak ada. Fana yang ada kebesaran Allah. Ini luar biasa. Nah, orang-orang arifin ini mengartikan Bismillahirrahmanirrahim dengan sesuai huruf Bismillah. Huruf Bismillah yang tertera mulai dari ba, sin, mim, alif, lam, ra, ha, nun. Ya. Ini menyatakan bahwa setiap huruf dalam Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan miftah kulli ismin min asma'illah. Setiap huruf yang kita baca dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kunci pembuka asma Allah. Walillahil asmaul husna. Ketika kita baca bi berarti Allah huwa al-basir. Ya, yang Maha melihat. Apa lagi? Di depan al-basir, al-basir. Ya. Yang depannya Pak. Yang itu yang 99 itu Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Basir Al-Basir. Ada lagi selain Pak. Ini ada seperti itu. Al-Bari, Al-Bari, Al-Ba'is, Al-Batin, Al-Bar, Al-Badi. Ini semua diawali dengan huruf Ba. Badi, Basir, Ba'is, Batin, Basir. Ya. Ini semua diawali. Ketika kita baca bis, ada sinnya, berarti diawali dengan salam, assalam, as-sami. Ya. Termasuk juga asy-syakur, masuk di situ juga asy-syakur. Karena sin, shod, shin ini masih satu jenis, satu bacaan. As-Somad. Ya Allah. Ketika kita baca mim, bismi, di situ ada al-Malik, al-Malik. Terus apa lagi?
Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, ya itu mim awalnya. Alam, Al-Latif, Al-Latif, lagi selain Al-Latif. Kalau ha, Bismillahi, haknya apa? Ha, Al-Hadi, Ar-Rahnya, Ar-Rauf, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Kalau ha, Al-Halim, Al-Adun, An-Nafi'. Inilah ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim berarti kita membuka pintu asma Allah. Walillahil asmaul husna, bahwa Allah mempunyai nama-nama yang bagus dan kita awali setiap kita kali doa, kita baca asmaul husna. Bismillah misalnya, minimal Bismillah ada sifat asmaul husna Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita tahu Ismul A'zam, wah luar biasa lagi. Ya. 99 asma Allah itu dilengkapi dengan Ismul A'zam. Ismul A'zam itu rahasia. Ya, rahasia. Yang melengkapi 99 lengkap jadi 100, ya, itu hanya orang-orang tertentu yang mengerti. Ismul A'zam. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Kalau tadi kan kalau Ar-Rahman itu diartikan apa? Yang maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Sebelum kita masuk ke Ar-Rahman Ar-Rahim, dalam bacaan Bismillah itu ada lafzul jalalah. Ada lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Lafzul jalalah adalah apa? Allah. Lafzul jalalah itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ya. Cuma di Indonesia sudah ditranslate jadi bahasa Indonesia begitu. Asalnya bahasa Arab. Maka ulama mengatakan bahwa ini kita untuk mengenal Allah itu pertama yang kita kenal namanya kan ya. Kita kenal namanya. Dasar awalnya nama ini apa sih nama Allah? Apakah setiap nama Allah itu Allah? Bukan gitu. Ya. Apakah setiap nama Allah itu Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Lafzul jalalah ini adalah alamun 'alal ma'bud bil haqq. Dalam segi literal ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab, ya, terminologinya ilmu bahasa Arab, Allah ini adalah alam. Alam ini artinya kalimat yang tidak diambil dari isim jenis. Kan kalimat isim itu kan bisa diaslikan menjadi kalimat fi'il seperti apa? Zaidun. Ya, Zaidun, Zaid. Ini kalau di alam jinsikan itu diambil dari kata Zada yazidu zaidan, gitu ya. Artinya dia punya perkembangan kata, bisa kalimatnya bisa terurai begitu, namanya isim jenis namanya. Tapi lafaz Allah tidak. Lafaz Allah itu tidak bisa dikembangkan, tidak bisa dikembangkan dari ini ke sini, enggak. Mutlak. Dan tapi ada keistimewaannya. Ya, walaupun lafaz Allah ini menurut keterangan yang pertama ini tidak diambil dari uraian kalimat-kalimat lain, tapi ketika lafaz Allah itu dibaca utuh, maka jelas dengan bacaan lafzul jalalahnya Allah. Sekarang kalau kita buang hamzahnya, di
hamzahnya. Bisa dibaca nggak? Alif depannya dua. Bisa ya? Bacanya apa? Lillah, ya kan? Alhamdulillah jadinya. Sekarang kalau lamnya depannya dibuang, bisa dibaca nggak? Bisa. Jadi lahu. Lahu ini masih terkaitan kepada Allah. Lahul asmaul husna. Dan lahu itu kembali ke Allah kan ya. Ayat kursi apa sih? Ayat kursi. Allah la ilaha illa. Ya. Allah la ilaha illa wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal hayyul. Yang lahu ma fis samawati itu ada ayat ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Atau hamzahnya ada, lamnya dibuang yang pertama, dibaca ilah. Dibuang hamzah pertama, dibuang lam yang pertama, dibuang lam yang kedua, sisanya apa? Nah, masih juga itu lahnya lahu. Maka ada bagian orang torikol itu kalau yang zikir khofinya pakai di situ menandakan lafzul jalalah Allah. Suaranya. Tapi kontak hatinya tetap Allah. Cuma suara ininya itu uniknya lafzul jalalah. Walaupun tidak dimusnahkan dari kalimat karena dia adalah merupakan isim alam, tetapi unik lafaz Allah. Lain dengan lain lafaz yang lain. Kalau sudah hilang satu huruf, hilang. Umar kalau ainnya dibuang jadi apa? Jadi Umar. Birnya dibuang jadi Ar-Rahman. Baca. Ini uniknya lafaz Allah. Alam sahsin adabiyyin murtajil jannibin huwa sahih. Ini menurut kaul ini bahwa Allah, lafaz Allah itu diambil dari alam wa jinsin ini. Sahsin maksudnya sahsin di sini apa? Ai alamun ala dzatin ma'iyyatin mujtama'atin bi sifatil kamal. Bahwa Allah, nama Allah itu ya, nama Allah itu adalah nama yang melekat kepada zat, ya. Nama yang melekat kepada zat yang muayyan, yang khusus, yang sudah dikhususkan, yang sudah muayyan, yang sudah ditentukan. Mujtami'atin, yang mana nama itu telah terkumpul di dalamnya di sifatil kamal, pada sifat-sifat yang sempurna. Allah sifat Ar-Rahman, Allah sifat Ar-Rahim, Allah sifat Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Allah sifat wujud tidak berkhulafat. Jadi alam walaupun itu bentuknya adalah lafaz alam yang saksiyah, yang saksil, ini ditentukan pada nama yang mempunyai sifat yang sempurna. Ya Allah. Ini kalau Imam Zama'syari beda lagi. Zama'syari mengartikan lafaz Allah itu dengan jenis, diambil dari kata al-hud, diambil dari kata alahud, diambil dari kata lahud, diambil dari kata lahud. Ini menurut pendapat Imam. Ya Allah, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kelas 10 baru membahas bismillah. Ada yang mau tanyakan?
kali gimana itu? Enggak kali ya. Ya, kita raba-raba aja dah. Kajian kita raba. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan sudah malam tersebut. Ya, kita tadi kajian tafsir masih sudah ya. Mungkin ada yang bisa ditanyakan mengenai apa yang disampaikan oleh kita malam ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, cuma agak keluar dikit. Mau nanya, apa wali itu ada yang perempuan apa laki-laki itu? Yang pertama, wali Allah, apa ada yang perempuan atau laki semua? Yang kedua, apa bedanya Qur'ani sama Qur'an? Qur'ani sama Qur'an? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama. Bedanya kalau Nabi adalah laki nggak? Semuanya. Kalau perempuan ada. Nabi ada perempuan. Ada ya. Andai Nabi itu perempuan, Ibunda Maryam itu jadi ya, wah luar biasa. Kecilnya ada yang rawat malaikat Jibril, makanan langsung dari surga. Ya, ibunya di mihrab, dia ngangkat jadi anak angkatnya Nabi Zakaria. Ya, luar biasa. Tapi nggak sampai. Maka ada ulama mengatakan Bunda Maryam itu ibu Maryam ibunya, bukan Bunda Maryam, ibu mereka. Sayyidatina Maryam, radhiyallahu anha, beliau itu pangkatnya di atas wali, di bawah ada begitu. Tapi jumhur ulama mengatakan beliau mimbar dan omni, termasuk wali-wali. Setelah Nabi wafat, setelah Nabi meninggal, tidak ada Nabi lagi, yang ada para wali. Nah, kalau para wali, umum, ya, pernah dengar Rabi'ah al-Adawiyah? Rabi'ah al-Adawiyah pernah dengar ya? Nah, itu tabi'in di zamannya Hasan al-Basri. Zaman Hasan al-Basri, tabi'in setelah era sahabat itu ada seorang wali namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Luar biasa, seorang wali. Jadi perempuan juga ada yang jadi, bahkan banyak. Bisa jadi istri kita juga ada jadi wali. Ya, bisa jadi. Kita nggak tahu aja. Istri kita ada jadi wali. Negara ya, dari mana kita jadi wali? Jawa Timur biasanya. Perbedaan antara qalbu dan rohani. Ya Allah, ini kajian dalam ini mah bicara masalah qalbu dan rohani. Awaluma khalaqallah ar-ruh. Awaluma khalaqallah al-qalb. Awaluma khalaqallah al-qalb. Ini dengan di dalam ini mah dengan di dalam. Kalau bicara apakah beda antara rohani dan qalb? Ya, secara bahasa beda. Bahasa. Ya. Emang yang namanya hati apa ya? Begitu gambar lopek gitu.
Bukan, malah. Atau yang mungkin yang tulis itu yang duk itu hati. Bukan. Hati. Kalau berbicara yang namanya hati, memang Rasulullah menggambarkan ala inna fil jasad mudghah. Ya. Rasulullah itu menggambarkan, ketahuilah bahwa dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ya. Kalau ketika daging ini baik, maka baiklah semua jasad. Ketika daging ini buruk, maka buruklah semua jasad. Apa kata Rasul? Ala budi al-qalb. Ketahuilah bahwa itulah hati. Ya mungkin wadahnya iya. Makanya orang Thariqah itu menggambarkan hati itu, maaf nih saya menyontohin aja cuma bukan ngajarin. Kalau itu ada di bawah susu kita nih, tete kita 2 jari. Kalau kita bicara latifah itu namanya ada latifatul qalb. Nanti ada latifah apa? Roh. Ada di sebelah sini. Ada latifah qalbi, ada latifah. Ya, jadi kalau secara bahasa beda antara rohani dan qalbi. Tapi secara umum, secara globalnya, secara pendalamannya, rohani kan qalbi ya. Karena di dalam diri kita itu, ruh kita itu cuma makannya. Di dalam diri kita itu ada roh, disebut dengan roh jasmani. Ada roh jasmani. Roh jasmani ini roh yang ketika kita mati itu dia keluar. Terpisahlah roh dari jasad diri kita. Itu namanya roh jasmani. Ada roh yang disebut dengan roh rohani. Rohani yang kita itu dari roh. Dan ini yang akan bermain, dan ini yang akan bertanggung jawab yang rohani ini. Makanya amalan yang diterima oleh Allah itu amalan rohani, bukan amalan jasad. Jasad kan casing, kayak HP aja gitu, casingnya. Casingnya kalau dicopot, berpusing ya. Nombor mana-mana berpusing, casingnya mana? Agak tahu nggak ada mesin. Itu seperti orang ibadah, cuma ibadah jasadnya doang. Rohaniannya nggak ngikut. Nah ini maka pentingnya nih. Ya, amalan rohani itu dibawa dengan rohani. Nanti ada, ya, kalau udah tingkatannya naik lagi, ada yang disebut dengan roh sultan. Enggak, nanti ada lagi yang keempat itu ketika lebih tinggi lagi kita itu. Belajar tentang ilmu roh, ada lagi namanya roh kudus. Makanya ketika Allah tanyakan alastu birabbikum, ini pertanyaan sebelum jasad kita Allah ciptakan. Pertanyaan alastu birabbikum, apakah kalian mengetahui bahwa aku adalah Tuhanmu? Di Quran itu memang bala syahid, bacaannya. Tapi ini khitabnya khitab ketika Allah berdialog dengan Allah. Itu bukan pada saat kita di dunia, bukan pada saat kita di alam rahim, ya di alam semua. Takut menyebutin alam ini, ya. Bukan alam kubur, bukan. Ya. Kita itu hidup di alam mulki, kita memang hidupnya di alam dunia nyata. Tapi ada sisi alam lain lagi. Ya. Ketika kita itu nanti masuk ke alam sana, nah ini. Saya pernah nyebut ya Allah. Jadi bagaimana? Dipahami? Saya nggak seorang yang perlu perjalanan, perlu bimbingan. Maka
Ya Allah. Perlu juga kita cari guru rohani. Kalau ngaji begini aja mah namanya ngaji zahir doang ini mah. Ngaji apa namanya? Ngaji ya, ngaji zahir namanya. Zahir ya. Ngaji nyata gitu. Dia ketemu guru batin juga bukan berarti gurunya nggak kelihatan. Ya ada sosok gurunya mah ada. Cuma ini guru nanti akan membimbing kita perjalanan rohani kita. Lewatnya apa? Biasanya metodenya pakai metode toriko. Toriko itu lebih ditempatkan rizik. Baik itu toriko hijat ria, bacaannya keras, kita baca ini ataupun dengan yang sirri. Pernah dengar yang namanya tokoh diri anak Sakaria? Ya, karena banyak. Ada Syadri, alhamdulillah, baik guru mursyid tokoh diri anak Sakaria. Kalau memang pada ikut bayatnya, enggak ekstrim banget, biasa kayak kita ngaji begini, enggak ekstrim. Wah, lebih banyak bagaimana sih? Mandiin apa di kalau juga habis dibayar, batokin, enggak biasa ngaji biasa. Namun perjalanannya itu nanti ada wiridan khusus juga bukan khusus banget. Ya biasa sebenarnya mah, zikirnya udah zikir gitu. Oh, cuma ada tahapannya. Nah, orang yang sudah bertoriko itu zikirlah la ilaha illallahnya sudah bukan zikir biasa, bukan zikir hasanah, bukan zikir dapat pahala bukan. Ya. Tingkatannya sudah zikir darajat, derajat, meningkatkan derajat tadi yang tadinya dari amilin, salihin, al-gharib, itu kalau terus dakwah terus bisa jadi naik pokok dibantu dengan doa dulu. Ya, panjang. Misalnya, siapa lagi? Cukup kali ya. Kita tutup dengan doa Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma